Akan membuka ruang kesaksian bagi kita. Barang siapa mau bersaksi, biarlah saudara boleh datang di depan. Sambil menunggu, kita akan naikkan pujian sukacita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Saja yang tiranya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Saja yang tiranya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita patut mengucap syukur kalau pada saat pagi hari ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mohon maaf kalau pada pagi hari ini kemungkinan besar kesaksian saya mungkin akan panjang dan akan menyita waktu. Saudara yang terkasih, mungkin dalam kehidupan saya agak ragu-ragu untuk bersaksi. Cuman karena dulu saya sempat bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya boleh keluar dari karantina ini, maka saya akan bersaksi di hadapan sidang jemaat. Saudara yang terkasih, mungkin saudara ketahui kurang lebih 1 tahun yang lalu, sewaktu virus corona baru masuk ke negara kita ini. Saudara, kalau saya boleh menyaksikan awal-awal corona datang itu sekitar bulan Maret, saya boleh rasakan sekitar tanggal 20 Maret saya boleh mengalami suatu penyakit, yaitu badan saya merasa meriang. Terus tanggal 25 saya sadar di rumah, suami saya mempunyai penyakit komorbid dan saya tinggal dengan orang tua dan beberapa anak kecil. Sehingga saya sadar kalau seandainya saya terinfeksi virus corona, maka saya harus memisahkan diri dari keluarga saya. Sehingga tanggal 25 Maret saya boleh keluar dari rumah dan saya boleh tidur di tempat pekerjaan saya. Tetapi setelah saya dilakukan rapid test tanggal 27 Maret, hasilnya negatif. Saya berkata puji Tuhan kalau ternyata saya tidak terinfeksi. Tetapi pada sekitar tanggal 29, kondisi saya itu cukup lemas, tidak nafsu makan dan mual. Badan ini seperti tidak bergairah sama sekali. Lalu saya masuk dirawat sampai tanggal 4 April. Dan memang saya tidak dilakukan swab PCR. Saya pulang dari ruang perawatan dan dirawat selama kurang lebih 4-5 hari. Dianjurkan oleh dokter spesialis paru, saya harus karantina selama 2 minggu, tidak boleh pulang ke rumah. Lalu saya lanjut karantina, saya minta supaya saya dilakukan PCR karena saya curiga bahwa saya akan terinfeksi sepertinya. Lalu tanggal 7 saya dilakukan swab PCR. Suami saya tanggal 2 masuk ke unit perawatan. Karena pada saat itu memang COVID lagi awal-awal datang dan memang pada saat itu sangat menghebohkan ya, karena bulan 3 itu awal-awal COVID di Indonesia. Suami saya dirawat di ruang memang yang khusus untuk penderita COVID karena memang keluhannya hampir ke arah sana. Jadi kami dirawat di ruang yang terpisah. Saya di ruang non-COVID dan suami saya di ruang COVID. Saudara yang terkasih, selama saya di ruang perawatan, tidak lama dokter spesialis jantung bilang sama saya, kita hanya karena
dokter tidak visit karena hanya melalui dijelasin gitu bahwa suami saya harus masuk ICU karena jantungnya cukup parah. Saudara yang terkasih, saya bingung. Saya pikir kalau seandainya suami saya kenapa-kenapa, maka atau setidaknya saya berpikir jeleknya itu meninggal, maka suami saya akan dibungkus dan saya tidak akan melihat jenazah suami saya. Itu yang ada dalam pemikiran saya. Sehingga pada saat itu saudara, yang ada di kepala saya ini, Tuhan, kayaknya percobaan seperti ini tuh saya tidak akan sanggup untuk nanganin. Lalu saya selalu kasih semangat sama suami saya dengan WA, saya bilang semangat, Tuhan pasti kasih kesempatan gitu. Saudara yang terkasih, tanggal 8 suami saya pulang ke rumah, tanggal 7 saya di swab, suami saya di swab hasilnya negatif, tanggal 7 April saya di swab, tapi saya di ACC untuk pulang karena suami saya sudah boleh pulang. Puji Tuhan karena ternyata makin kesini jantungnya makin membaik. Saudara, saya memang udah bilang, udah kamu tinggal di rumah Indang atau mertua saya biar tinggal di rumah sendiri. Tanggal 10 April saya masih ingat itu pas hari kematian Isa Al-Masih, kematian Tuhan Yesus. Saya melakukan perjamuan di rumah, waktu itu masih dipimpin oleh Bapak Ketua kita. Di dalam doa saya, Tuhan biarlah PCR saya hasilnya negatif. Saya menangis sejadi-jadinya saudara. Saya pikir Tuhan pasti tidak kasih pencobaan di luar kemampuan saya. Ternyata setelah kita ibadah online perjamuan kudus waktu itu saya ditelepon, Kak Masli positif PCR. PCR-nya positif dan kakak harus kembali ke rumah sakit atau milih karantina di rumah. Saya berpikir pada saat itu suasana negara kita memang lagi heboh-hebohnya COVID sehingga saya memutuskan untuk ke rumah sakit melakukan karantina. Saudara yang terkasih, saya tahu mungkin atau saudara semua juga tahu bahwa mungkin bertanya-tanya sakitnya apa. Karena pada saat itu penyakit COVID itu seperti penyakit yang sangat menakutkan. Sampai mungkin sekitar lingkungan rumah saya itu juga sampai seolah-olah kita kayak dikucilkan atau dikarantina. Dan Kepala Puskesmas Cilincing juga WA saya tentang kondisi-kondisi saya dan orang rumah harus dilakukan PCR karena mereka kontak dengan saya. Saudara, pada saat saya lagi melakukan karantina, saya di WA oleh Ito Amangguru Simbolon. Ternyata kalau mama positif rapidnya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bisa saudara bayangkan apa yang saya boleh rasakan pada saat itu. Saya menangis di hadapan Tuhan, saya katakan, Tuhan, kalau misalkan orang tua saya sampai Tuhan panggil, berarti saya yang akan seumur hidup saya akan merasa bersalah. Karena apa? Orang tua saya tertular dari saya. Itu yang ada di dalam pemikiran saya. Dan selama karantina, saya bersyukur ada beberapa teman yang boleh perhatian, selalu mendukung, dan terutama keluarga ya. Keluarga itu selalu mendukung. Dan hampir setiap malam saya memohon, saya berdoa video callan dengan Bapak Pendeta, saya minta didoakan. Karena ada pada saat-saat tertentu yang saya merasa tidak kuat dan saya pasrah dengan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau ambil saya, silahkan, saya bilang. Karena saya merasa saya tidak kuat, karena cukup lemes. Sampai untuk mengangkat tangan saja saya nggak bisa. Dan dalam karantina itu saya turun berat badan hampir 7 kilo. Saudara, karena memang setiap hari saya berdoa menangis di hadapan Tuhan. Dan saya di swab PCR selama 2 bulan saya karantina itu hampir 10 kali. Dan setiap kali melakukan PCR itu memang sakitnya luar biasa. Kadang kita sampai mau nangis ya. Tapi saya pikir setiap kali saya PCR dan menunggu hasilnya itu saya selalu berdoa. Tapi kok sepertinya Tuhan tidak mendengar doa saya. Setiap malam saya berdoa sampai teman saya bilang kalau Kak Masli itu setiap malam kalau ada orang nangis pasti kakak lagi berdoa. Saya bilang, saya tuh berdoa menangis di hadapan Tuhan karena saya sedang berkeluh kesah. Saya bilang, saya curhat dengan Tuhan. Sampai saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, selama saya karantina 2 bulan, saya hampir tidak bisa tidur selama 40 hari. Sehingga harus konsul ke psikiatri. Dan psikiatri saya dinyatakan semi depresi. Karena memang saya sama sekali tidak bisa tidur. Selama 2 bulan, paling kalau di total saya hanya bisa tidur itu sekitar 15 hari. Selebihnya saya nggak bisa tidur. Dan waktu-waktu saya tidak bisa tidur itu justru itu yang membuat saya tambah menderita. Makanya saya tidak negatif-negatif, selalu saya positif PCR-nya. Sampai suatu saat saya juga karena awal-awal COVID itu belum ada obat, jadi dikasih obat malaria yang namanya kloroquine. Saya minum saudara, saya minum obat itu bukan lebih baik, tapi justru saya kena gangguan irama jantung.
Lalu ada satu dokter yang bilang nanti kakak meninggalnya bukan karena COVID tapi karena serangan jantung. Sehingga saya bilang saya nggak mau obat ini, saya nggak mau lagi minum. Yang harusnya saya 10 hari minum, saya hanya minum 8 hari karena saya merasa tidak kuat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam 2 bulan itu memang saya merasa ada rasa putus asa ya. Kadang-kadang saya merasa kenapa Tuhan tinggalkan saya. Padahal kalau dipikir-pikir, saya dulu guru sekolah minggu loh. Cukup maksudnya, kenapa Tuhan kok biarkan pencobaan ini datang kepada saya. Tapi saya berdoa terus kepada Tuhan, saya merasa Tuhan walaupun Tuhan akhirnya panggil saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah. Sampai akhirnya sekitar 2 bulan saya di karantina, tanggal 4 Juni saya boleh pulang dari karantina dengan hasil swab 2 kali negatif. Saya pulang ke rumah dan saya lupa sekitar waktu itu bulan Juli, suami saya mengeluh sesak napas. Saya pikir tadinya pencobaan saya ataupun masalah saya sudah selesai. Tapi ternyata sekitar bulan Juli, suami saya mengeluh sesak, saya bawa ke rumah sakit, ternyata dia serangan jantung dan jantungnya itu cukup jelek. Dan ketika mau direncanakan pasang ring di rumah sakit Omni, dicek rapidnya ternyata positif. Itu juga membuat saya dan anak saya pun kembali di swab karena curiga suami saya positif COVID dan harus ada trackingan, saya dan anak saya di swab kembali. Karena rapidnya positif, maka tidak boleh dilakukan pemasangan ring atau pemasangan cincin di jantung itu di rumah sakit Omni dan harus cari rumah sakit lain. Saya bingung, dalam hati saya Tuhan kok pencobaan saya nggak kelar-kelar gitu. Tapi puji Tuhan ternyata RSCM boleh menyediakan tempat sehingga suami saya boleh masuk ke RSCM. Dan untuk sementara sampai nunggu hasil swab negatif, suami saya dirawat di ruang ICU COVID di RSCM. Setelah dilakukan swab 2 kali hasilnya negatif, terus dilakukanlah kateterisasi jantung. Ternyata jantung suami saya seluruhnya sudah hampir menyempit dan tidak boleh dilakukan ring, harus bypass, artinya bedah jantung, karena jalan satu-satunya hanya itu. Saudara, itu yang membuat saya kembali merasa bahwa kenapa ya Tuhan kok satu sisi saya boleh keluar dari karantina tetapi saya harus mengalami pencobaan seperti ini lagi. Lalu pada saat mereka biasanya kata mereka kalau di RSCM itu kalau apalagi mau bedah jantung itu bukan operasi yang kecil, operasi yang besar, sehingga ada tahap-tahapnya dan kemungkinan akan lama untuk jadwal pengoperasiannya. Saudara yang terkasih, itulah Tuhan mungkin yang lalu-lalu saya merasa Tuhan meninggalkan saya, tapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang selalu berharap kepadanya. Sehingga pada bulan September suami saya boleh dioperasi jantung. Dan pada saat itu juga dokternya bilang bahwa pada saat di meja operasi pun, karena kalau mau operasi jantung itu kan jantungnya dikeluarin dulu, terus pembuluh darah yang macet itu dipotong, diambil dari pembuluh darah di kaki. Nah dokternya cerita bahwa pada saat dioperasi pun tiba-tiba jantungnya berhenti. Tapi terus kita coba dikejutkan, jadi bukan dadanya lagi yang dikejutkan seperti kayak dipompa begitu, tetapi sudah jantungnya yang di luar gitu. Tapi ternyata ya Tuhan punya rencana lain, ternyata suami saya boleh sehat dan boleh pulang. Walaupun waktu itu dinyatakan bahwa suami saya harus cuci darah karena ginjalnya sudah rusak juga. Dan dengan operasi itu pun mengakibatkan ginjalnya bertambah rusak. Tapi puji Tuhan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, selama kami kontrol 6 bulan bolak-balik ke RSCM, puji Tuhan ya katanya ginjalnya sudah agak membaik, fungsi ginjalnya sudah agak tinggi. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, itu yang boleh saya rasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin kalau yang sekarang kena COVID, saya nggak bilang kalau sekarang ini COVID bukan hal-hal yang biasa. Saya tidak bilang seperti itu. Tetapi zaman waktu saya kena COVID dulu, COVID itu adalah sesuatu hal yang menakutkan. Karena berapa kali di depan mata saya itu kita harus ngebungkus orang yang meninggal seperti tidak ada harganya. Jadi memang terlihat di situ kalau orang meninggal memang tidak ada harganya. Hanya seperti orang yang dibungkus dengan plastik, dan saya itu membayangkan seperti itu. Untuk itu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, karena
Kita tidak tahu COVID ini sampai berapa lama. Ada yang bilang sampai 10 tahun COVID ini akan berlangsung. Tetapi karena sebagaimana pekerjaan saya mengalami ada satu ketakutan. Kadang-kadang ada rasa takut saya akan tertular kembali. Karena di rumah juga ada mama, ada suami, ada anak-anak kecil, ada keluarga gitu. Terkadang saya mau keluar dari pekerjaan saya, tapi saya berpikir, kalau saya keluar karena hidup ini masih panjang, itu juga yang saya pikirkan. Dan untuk itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya masih butuh dukungan doa dari saudara-saudara sekalian. Seperti mana saudara-saudara mendukung doa pada saat saya dan suami saya sakit, yang selalu didukung doa oleh saudara. Pada saat ini juga saya mohon dukungan doa dengan saudara-saudara sekalian. Seperti Tuhan menjamah kehidupan saya dan suami saya dan keluarga saya, maka saya yakin dan percaya kalau kita saling mendoakan, Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita. Sekalipun kita mungkin benar-benar terpuruk atau benar-benar merasa bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan kita, tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di akhir dari kesaksian saya ini biarlah kiranya nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan mau dengar-dengaran daripada firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita buka hati jiwa kita. Kita relakan firman Tuhan membentuk setiap hidup kita. Supaya hidup kita semakin hari boleh semakin berlayak di hadapan Tuhan. Layak kita memuji-muji Dia, layak kita menerima akan segala janji keberkatan dari Tuhan bagi kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Dan Bapak Gembala kita nanti akan memimpin kita di dalam perjamuan kudus dan memimpin kita di dalam doa dan menyampaikan doa berkat bagi kita. Untuk menyambut firman Tuhan, sidang jemaat saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan dengan lagu pujian kita yang berkata, Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kembali kita nyanyikan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat ku
berkata di atas pujian. Mari angkat tanganku, angkat hati. Ku pandang ke kudus, pandang ke kudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Ku angkat hati, haleluya. Ku pandang ke kudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Sungguh hari ini kami merindukan kehadiranmu Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan hari ini dalam minggu pertama bulan Mei. Biarlah Tuhan hadirat-Mu tetap tinggal di dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengajar kami Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Setiap jemaat-Mu yang mengikuti, yang mendengar firman-Mu Tuhan, mereka diberkati, diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur hari ini dalam ibadah minggu pertama bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah mengikuti ibadah ini. Kita percaya saudara dalam keadaan baik, biarlah Tuhan senantiasa menolong di dalam setiap pergumulan kita. Segera saya akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-40, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana kita lihat perikopnya adalah syukur dan doa. Kita akan bergantian membaca firman Tuhan. Saya ayat yang pertama, jemaat sekalian ayat yang kedua, kita sampai ayat yang ke-6. Kalau saudara di sana sudah menemukan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan ayat yang pertama saya akan membaca. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ayat yang keempat, saudara. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaknya yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saya baca ulang ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya,
tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Allah hari ini berbicara adalah satu pengakuan dari seorang pemazmur, yaitu adalah Raja Daud. Kita tahu bahwa kitab Mazmur adalah satu kitab yang penuh dengan puji-pujian, syukur, doa kepada Allah yang seringkali dialami oleh Daud sebagai seorang raja. Kita tahu Daud adalah seorang raja, seorang hamba yang bekerja di istana raja, dan Daud juga adalah seorang gembala domba di padang belantara. Nah, ketika Daud menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupannya, bahwa saudaraku yang kekasih, Alkitab atau kitab Mazmur menceritakan kepada kita bahwa kitab Mazmur itu ditulis adalah merupakan satu curahan hati daripada seorang kepada Allah. Kalau kitab-kitab yang lain adalah Allah yang berbicara kepada manusia, tetapi kitab Mazmur kita akan melihat bahwa kondisi keadaan manusia itu yang disampaikan kepada Allah, maka kita akan melihat di dalam kitab Mazmur. Itu sebabnya saudara yang kekasih, bahwa tokoh di dalam kitab Mazmur adalah Raja Daud. Sekalipun dari 150 kitab Mazmur ini tidak semua Daud yang menulis, tetapi lebih banyak kita lihat bahwa seringkali Daud di sana menyampaikan kepada Allah dalam bentuk puji-pujian, nyanyian, dengan rebana, dengan gambus, dengan kecapi. Dia menghadapi semua masalah di dalam kehidupannya adalah dia bernyanyi-nyanyi saja kepada Allah, saudaraku yang kekasih. Jadi sangat luar biasa kalau kita ingin berada di dalam situasi yang sulit, situasi yang merasa kita jauh, kita mengalami penderitaan, tetapi kita lihat di dalam kitab Mazmur, di sana saudaraku yang kekasih kita akan belajar bagaimana Daud mengatasi setiap masalahnya hanya dengan bentuk nyanyian-nyanyian pujian kepada Allah. Saya percaya kuasa di dalam pujian itu sangat luar biasa. Antara syukur dan doa, sebab perikop ini diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah syukur dan doa. Jadi yang pertama kita adalah mengucap syukur, memuji, menyembah Allah, memuliakan Allah, baru kita berdoa. Jadi ada bentuk doa yang dinyanyikan oleh pemazmur. Kita akan belajar saudaraku dari kitab Mazmur ini. Kita lihat di sini Daud menghadapi satu masalah di dalam kehidupannya. Dia senantiasa bernyanyi saja, memuji-muji Tuhan saja. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang keempat, yang sungguh sangat terkenal. Saudaraku yang kekasih, dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, di sana dikatakan sehingga dibentuk nyanyian, dikatakan sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah nyanyi saja. Cuma kalau waktu suami marah jangan nyanyi.
bisa tambah emosi dia. Bernyanyi itu penting. Kalau saudara berjalan di dalam, Daud berkata, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut. Bisakah sebetulnya saya mau jemaat mempraktekkan saja sebetulnya ini. Pengalaman yang dialami oleh Raja Daud, kita praktekkan saja. Ketika saudara mengalami masalah, mengalami pergumulan, bernyanyi saja. Jangan nyanyinya ketika saudara menghadapi masalah, lalu saudara bernyanyi seolah-olah yang tidak ada pengharapan. Saudaraku, saya percaya kuasa Allah itu seringkali turun lewat puji-pujian yang kita naikkan kepada Dia. Banyak kita lihat di dalam Mazmur ini, saudara. Ketika kita susah, sengsara, di dalam kitab Mazmur mengajar kita akan ada persekutuan dengan Dia. Ketika kita berdosa, bersalah, bernyanyi saja. Saudaraku yang kekasih, Mazmur 91 ayat yang ke-7. Saya mau kita akan banyak bernyanyi hari ini. Mazmur 91 ayat yang ke-7, coba tolong dibacakan. Orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, coba saudara lihat. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Coba saja kalau kita bernyanyi begini, apalagi yang kita takutkan. Sekalipun di India sekarang, petugas mengkramasi mayat, kecapean 24 jam. Bayangkan 1 jam mati 117 orang. Dilihat dari atas, itu api di mana? Mayat mau dikubur aja antri. Tetapi jaminan firman Allah hari ini berkata kepada kita, walau 1.000 rebah di sisi kanan 10.000, kita tidak pernah takut karena ada Yesus. Karena ada Tuhan yang menolong kita. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Nah saudaraku, gak ada lagi sebetulnya yang kita takuti ketika kita senantiasa bermazmur, bernyanyi. Saya percaya ketika kita bernyanyi, tembok Jericho itu dihancurkan dengan apa? Dengan kuasa pujian. Jadi kalau saudara bermasalah, ada rumah tangga, masalah ekonomi, masalah yang datang silih berganti, tidak usah perlu saudara takut. Saya mau mengajarkan saudara hari ini bernyanyi. Ya, bernyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebagaimana yang Daud lakukan ketika dia mengalami masalah. Dia tetap bernyanyi, bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, bagaimana caranya? Ketika saudara bernyanyi, sama dengan seperti pemain musik singer. Apakah saudara bernyanyi dengan kesungguhan? Itu yang pertama. Bernyanyi itu bukan asal bernyanyi, saudara. Bernyanyi dengan hati yang sungguh-sungguh rindu, tulus. Kita ini bukan seperti penyanyi-penyanyi orang-orang yang ada di luar sana. Mereka bisa bernyanyi berayun-ayun suaranya. Ya, seperti lagu-lagu kalau kita lihat trio-trio lagi orang-orang kita Batak itu. Wah luar biasa. Suara 1, suara 3, suara 5. Dia bisa mengayun-ngayun. Ya, seolah-olah kedengaran kayaknya sedih banget. Ya. Sedih. Ketika dia ditinggalkan oleh pacarnya dia bernyanyi. Waduh. Di topi tahun dia jibata. Wah. Cicimi ubolokon. Kalau suruh nyanyi lagu ini semua ini saya tahu nih. Favoritnya ini. Tapi kalau disuruh lagu rohani. Bukankah sebetulnya nyanyian ini ketika kita rasa cinta kasih kita kepada Tuhan. Ketika saudara berkata, musim akan selalu berganti. Yang ada di benak pikiran kita apa sih? Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan itu bisa mendengar suara kita ini apakah dari hati kita yang terdalam atau memang hanya suara-suara yang tidak ada artinya. Saya mau saudara menyanyi, ketika saudara bernyanyi memuji Tuhan, itu harus dari hati yang tulus. Hati yang sungguh. Makanya ketika saudara bernyanyi kepada Tuhan, ingat kasih Tuhan, ingat pertolongan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat dia luar biasa, kasihnya luar biasa, pertolongannya luar biasa. Kita hidup ini oleh karena kasih anugerahnya, kita hidup ada ini oleh karena kasihnya, seperti kesaksian yang kita dengarkan tadi. Dari penderitaan ke penderitaan, dari penderitaan kepada penderitaan. Tetapi dia tetap tabah, dia tetap berharap kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan dia menolong kehidupan kita, saudara. Kita jangan pernah takut, kita jangan pernah mundur. Pujikan dia, sembah dia. Sebab Allah membutuhkan pujian penyembahan di akhir zaman ini. Allah membutuhkan pujian yang manis, merdu terdengar ke surga. Bukan suara yang falas, bukan musik yang falas. Tetapi suara yang benar-benar sungguh-sungguh diberikan kepada dia adalah yang terbaik untuk dia. Haleluya. Nyanyikan pujianmu yang terbaik. Saudaraku yang kekasih, jadi penuh dengan, saya kalau lihat orang bernyanyi, ya, saya bisa tahu, wah ini mah, kenapa orang kalau di lapot tuak kalau mau nyanyi minum dulu, minum tuak dulu. Ya kan? Kita ini sekarang ketika kita orang mabok, ya setengah mabok. Orang setengah mabok itu lebih, mana le saudara dengar suaranya lebih bagus menyanyi setengah mabok apa yang biasa?
Hah? Ay belum mabuk jol malah mutabodo marede ilo teh kamatom maju sukun. Isi maju nongan. Si belum maju, Bapak si Harlin. Orang kan. Isi maju parmi itu. Ayo nak kamamana tok kana burjurus video dangar. Si Gunawan maju, si Gunawan haro belum nggak masuk sa botol tuak. Merede mana putus pacar gitu, putuskan pacar. Bernyanyi itu kayaknya dia bernyanyi dengan wah, orang yang mendengar, orang sampai tahu lu habis diputusin ya. Iya, kok tahu? Iya, nyanyi lu kayaknya lu serius banget. Ya kan? Biasanya orang begitu. Coba kalau saudara, beda nggak saudara ketika kita bernyanyi dalam nggak ada uang, nggak ada penderitaan, tidak ada uang beli beras, anak sakit, mau minjem uang tidak ada yang bisa dipinjam. Lalu bernyanyinya beda nggak dengan semua ada? Itulah perbandingannya. Kalau semua ada, uang di dompet ada, uang di bank ada, beras ada berkarung-karung, kulkas penuh isinya. Suruh dia nyanyi. Beda, kalau semua kosong dia bernyanyi. Baru lagu pertama dia udah pasti sudah nangis, saya jamin itu. Ya, itu kan ekspresi kita, saudara. Kalau ketika kita mengalami masalah, makanya lebih bagus bernyanyi ketika ada masalah. Tapi kita nggak mau. Siapa yang mau ada masalah? Ya kan? Saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan itu kan diungkapkan dengan satu ekspresi nyanyian. Makanya kalau singer-singer ini bernyanyi, saya bisa tahu beberapa tim singer kaum ibu yang hanya mengandalkan suara, yang hanya mengandalkan kemampuan semata itu beda. Firman Allah berkata di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-34. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Jadi ketika kita bernyanyi merenungkan satu pujian kepada Tuhan, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, saling bertatap muka dengan Tuhan di dalam roh kita, di dalam persekutuan kita, di dalam saat-saat kita berdoa kepada Allah, kita bernyanyi dalam situasi yang memang kita sekarang membutuhkan pertolongan itu dari Tuhan, itu pasti beda suaranya, pasti beda nyanyinya. Ya. Tidak sama, saudara. Ketika kita sakit umpamanya, ya, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Beda nggak kalau waktu sakit sama dengan sehat? Coba kalau waktu sehat disuruh nyanyi, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan pemuliku, Kau berfirman kan sembuhkanku. Tapi kalau waktu dia sakit, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah, itu pasti beda. Nah, saudaraku yang kekasih, mengapa itu menjadi beda? Karena situasinya, kondisi yang kita alami itu pas dengan keadaan itu. Pas dengan situasi itu. Kalau saudara bersukacita bernyanyi, Paulus firman Allah berkata, hendaklah kalau kita menderita bernyanyi.
berdoa, bersukacita, bernyanyi. Jadi saudaraku, berdoa bernyanyi itu ada dalam doa bentuk nyanyian. Bukan semua sukacita bernyanyi, tetapi ketika kita mengalami masalah pergumulan kita bernyanyi. Dalam waktu-waktu yang sulit, mungkin kita tidak ada waktu lagi, mungkin kita tidak ada kesempatan lagi. Tetapi di situ saudaraku yang kekasih, kita harus senantiasa menaikkan pengagungan, pujian, syukur kepada Allah. Jadi bernyanyilah dengan tulus, bernyanyilah dengan penuh penyembahan, menyembah di dalam roh. Yohanes berkata Allah mencari penyembah-penyembah di dalam roh. Ketika kita bernyanyi, tetapi seluruh tubuh, roh dan jiwa kita tunduk di bawah kaki Tuhan. Ketika kita mengagungkan, memuliakan Dia, seluruh keberadaan kita menjadi nol, menjadi rendah. Tidak ada yang dibanggakan. Karena hanya Tuhanlah sebetulnya yang layak menerima segala pujian dan hormat. Dan saudaraku yang kekasih, kita coba lihat di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Titus 2 ayat 10. Jangan curang tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Jadi saudaraku yang kekasih, Tuhan itu tidak bisa kita bohongi dengan ekspresi kita, dengan gaya kita yang bukan dari hati yang sungguh. Saya bisa katakan berbeda orang bernyanyi, orang yang sudah bertobat, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, dengan orang yang belum bertobat, yang sama sekali dia tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita saja manusia yang mendengarkan bisa beda, apalagi Allah. Itu sebabnya ketika saudara menjadi seorang pemuji, menyembah Tuhan, menjadi seorang ada di depan ini bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan, pastikan dirimu adalah benar-benar sungguh-sungguh engkau memberikan kemuliaan pengagungan kepada Dia. Haleluya. Sebab Dia layak menerima segala pujian kita, saudaraku yang kekasih. Dan ketika kita mau menyembah memuji Allah ini, memang iblis akan berusaha mengganggu. Dia akan berusaha menarik kita, dia akan berusaha supaya kita malas bernyanyi, malas memuji Tuhan, malas bertepuk tangan. Orang bernyanyi, saya lihat bernyanyi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah mengeluarkan vokal, ada suara yang keluar. Ya. Ada suara. Jadi bukan berbisik-bisik, tetapi ada suara yang dikumandangkan, diperdengarkan. Maka ketika suara mulut kita mengeluarkan suara, telinga kita mendengar, lalu disitulah kita dikuatkan. Sama dengan ketika kita biston pagi, doa saat teduh pagi. Kalau suara diam saja, itu berbeda dengan ketika kita saat teduh kita bernyanyi, kita berdoa, terima kasih, atau bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Karena ada baru ngasih beras 1 karung. Ya kan? Habis suami kasih gaji lebih. Habis warung penjualannya naik. Bapa, ku berterima kasih. Habis gaji naik. Tapi begitu enggak ada, aku miskin, termiskin di dunia, yang penuh derita, air mata. Itu saya pikir itu orang belum bertobat.
Jadi orang-orang ikut Tuhan itu, ikut Yesus itu, ketika kita suka, senang, bernyanyi, haleluya. Haleluya. Bernyanyi, jangan diam ketika ada masalah. Ya. Ketika masalah dalam perjalanan kehidupan saudara, dalam pergumulan saudara, dalam cita-cita saudara, apa yang belum tercapai. Ya. Karena ada punya percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri, masalah itu selesai udah. Dengan percaya. Karena ada sesuatu yang kita yakinkan, semangati diri. Menyemangati diri. Meyakinkan diri bahwa ketika kita percaya Tuhan menolong. Tapi jangan sebaliknya saudara. Kalau sebaliknya aduh. Saya kalau terlalu kita menggerutu, terlalu bersungut-sungut. Maka sungut-sungut itu yang justru datang kepada kita. Bukankah firman Allah berkata, apa yang kau takutkan itu akan terjadi kepada hidupmu. Kalau engkau takutkan sesuatu, maka ketakutan itu akan terjadi. Jadi jangan pernah buat di dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, rencanakan sesuatu yang tidak baik. Kenapa orang berkata, kalau sebab perkataan itu doa, perkataan itu berkat. Ketika saudara mengatakan mengutuki anakmu, maka itu akan bisa terjadi. Itu sebabnya katakanlah berkat. Engkau anak yang diberkati, engkau pasti diberkati, puji Tuhan. Maka dia akan diberkati saudara. Ketika kita berkata mengutuki dia, maka iblis akan mendatang, menangkap dan memasukkan itu kepada orang yang kita ucap. Ya. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar bahwa lewat pengalaman dari Daud ini, senantiasa kita akan coba praktekkan. Sebetulnya ini firman Allah sudah banyak kita dengar. Sekarang bagaimana kita mengeksekusinya saja. Ya. Mengeksekusi saja di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 yang saya bacakan tadi bahwa di dalam ayat yang pasal yang ke-40 ayat yang ke-6, banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan. Kata Daud, sudah banyak. Karena Daud dikejar-kejar Saul. Bayangkan seorang raja mengejar seorang Daud. Dikejar-kejar tetapi Daud dituntun, dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Allah. Itu satu pengakuan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Bisa gak kita bernyanyi? Jangan apa yang Tuhan telah banyak perbuat dalam hidup kita. Menurut saudara apa? Apakah Tuhan tidak telah banyak Tuhan perbuat dalam hidup kita ketika kita sehat? Hari ini saja ketika kita sehat. Itu adalah satu perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita bisa bangun pagi. Kita bisa menikmati makan, tidur yang nyenyak. Ada banyak orang yang gak bisa tidur. Ada banyak orang yang tidak bisa berjalan karena kakinya yang sakit. Ada banyak orang yang mengalami masalah pergumulan. Ini saudaraku yang kekasih, sekecil apapun sebetulnya dalam kehidupan kita ini, itu semua adalah karena perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Katakan amin. Itu perbuatan Tuhan yang ajaib. Mungkin bagi saudara, wah itu mah biasa itu, enggak. Bagi kita anak Tuhan, segala sesuatu itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib, yang penting, yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Perkara-perkara apa yang kita hadapi di dalam dunia ini, saudara, itu sangat kita syukuri karena dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang penuh berkat, Tuhan akan berikan kepada kita. Tetapi apabila kita senantiasa bersyukur, bernyanyi, mengagungkan dan memuliakan Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini.
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Kita ikuti saja lagu ini, kita akan belajar lagu ini. Haleluya. Banyak yang ketinggian rendah. F. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat tangan, semuanya bernyanyi. Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudaraku, kita hari ini bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang telah perbuat di dalam hidup kita. Kehidupan kita semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Oh haleluya. Dinaikkan lagi. Haleluya. Saya undang para pelayan perjamuan untuk datang di depan. Banyak yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata
kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kematian-Mu, atas segala pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih kemurahan-Mu, di mana pada saat siang hari ini Tuhan, sebentar kami akan menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan, di mana di hadapan kami ada roti dan anggur yang sebentar Tuhan kami akan nikmati. Ini adalah tubuh dan darah-Mu yang menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan, Engkau berkati roti dan anggur ini, setiap jemaat-Mu yang memakan di dalam nama Yesus, mereka dipulihkan. Apabila mereka ada segala dosa yang mereka perbuat, disucikan oleh Tuhan. Apabila mereka ada kesalahan, ada sakit dosa yang mereka lakukan, Tuhan, disucikan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan setiap dosa mereka. Apabila mereka ada yang mengalami sakit hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kuasa bilur-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. tetap kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian sejauh timur dari barat. Kalau ada yang belum, angkat tangan. Sudah semua? Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati, Tak kau pandang hina hati yang hancur. ku berterima, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. pengampunan yang kau beri, Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. saudaraku yang kekasih, firman Allah berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju, sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Kita angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi. Kita akan buka plastik yang pertama, saudara ambil roti dan angkat tinggi-tinggi, dan saya akan membacakan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti tubuh Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita buka cawan anggur, angkat tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum anggur darah Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua berlutut, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.